Anda menyaksikan CNN Indonesia Forward. DPR telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna yang digelar Senin 5 Oktober lalu. Namun menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, banyak mispersepsi di masyarakat terkait rancangan undang-undang tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan banyak mispersepsi menyangkut rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya adalah terkait klaster pekerjaan. Dikutip dari detik.com, Airlangga Hartarto menyatakan akan menjelaskan isu yang beredar agar masyarakat yang belum sempat membaca undang-undang secara lengkap setidaknya mendapatkan pemahaman mengenai isi klaster dalam undang-undang tersebut. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya dengan hoax yang sudah sangat banyak beredar di masyarakat terkait RUU Cipta Kerja. Sejumlah poin yang menjadi mispersepsi di masyarakat antara lain mengenai isu penghapusan upah minimum, pembayaran pesangon, pemutusan hubungan kerja, waktu kerja yang eksploitatif, penghapusan hak cuti haid dan cuti melahirkan, pekerja outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup, tenaga kerja asing, dan lainnya. Dikutip dari detik.com, Ketua MPR RI Bambang Susatyo juga menegaskan, pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan DPR bersama pemerintah bertujuan untuk mempermudah masuknya investasi, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia. Banyak informasi beredar mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR. Namun tidak sedikit kesalahan informasi ataupun hoaks yang beredar. Dan berikut adalah beberapa penjelasan diantaranya yang telah dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Ya, yang pertama adalah mengenai upah minimum. Banyak informasi yang beredar bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan upah minimum sektoral dan hanya menyisakan upah minimum provinsi. Hal ini berpotensi membuat buruh memperoleh upah lebih rendah dari saat ini. Selama ini penerapan upah dilakukan lewat penetapan upah minimum kabupaten kota dan upah sektoral. Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja, upah minimum kabupaten kota ditetapkan oleh gubernur dengan syarat tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 88C Undang-Undang Cipta Kerja tentang ketenaga kerjaan. Syarat tertentu ini meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada daerah yang bersangkutan. Upah minimum kabupaten kota juga disyaratkan harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Sedangkan di pasal sebelumnya ditentukan oleh kecukupan hidup layak. Ketentuan ini juga akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ini harus dijaga karena selama belum ada peraturan yang baru, aturannya akan merujuk ke peraturan pemerintah yang lama. Yang kedua adalah mengenai mispersepsi mengenai pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pemberi kerja wajib memberikan 32 kali upah bulanan jika melakukan PHK. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, aturan ini direvisi menjadi total 25 kali upah bulanan saja. Ini pun masih diperingan dengan total pemberi kerja cukup membayarkan 19 kali upah bulanan. Sedangkan 6 bulan sisanya akan diberikan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dinyatakan di pasal 156 dan pasal 46 tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Selain itu, di Undang-Undang Cipta Kerja, pasal mengenai tambahan pesangon yang didapatkan pekerja bila perusahaan melakukan efisiensi juga dihapus. Ini berbeda dengan pasal yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mewajibkan membayar pesangon lebih besar jika PHK dilakukan dengan alasan efisiensi. Di sisi lain, lewat Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah hadir dengan jaminan kehilangan pekerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan yang sumber dananya berasal dari APBN. Namun definitifnya harus menunggu peraturan pemerintah. Yang ketiga adalah mispersepsi mengenai PKWT seumur hidup. Aturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau yang sering disebut sebagai pekerja kontrak. Penghapusan jangka waktu 3 tahun pada pasal 59 membuat banyak pihak bertanya, berapa batasan seseorang harus menjalani masa kontrak? Pertanyaan ini mendasari berbagai anggapan bahwa seseorang dapat dikontrak selama-lamanya tanpa ada kewajiban pembaharuan kontrak atau pengangkatan sebagai karyawan.
Di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 59 menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang sifatnya dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Contohnya adalah pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama atau pekerjaan yang bersifat musiman. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu juga tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Artinya masa kerja Anda akan dihitung dari hari pertama bekerja. Perjanjian ini tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Poin yang keempat adalah mengenai outsourcing. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Di Undang-Undang Cipta Kerja persyaratan tersebut ditiadakan. Hal ini membuat tidak ada batasan jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan perusahaan outsourcing. Namun dalam undang-undang tersebut juga disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan outsource dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Perusahaan outsource juga diwajib berbadan hukum dan memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Mispersepsi yang kelima adalah mengenai jam kerja yang dinilai eksploitatif. Dari beberapa informasi yang beredar disebutkan bahwa waktu bekerja diubah menjadi 6 hari dalam seminggu. Faktanya dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 77, waktu kerja disebut meliputi 2 waktu, yaitu 7 jam dalam 1 hari kerja dengan 40 jam seminggu atau 6 hari kerja dalam 1 minggu. Yang kedua, 8 jam dalam 1 hari kerja dengan 40 jam dalam seminggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Isi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak jauh berbeda dengan isi pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hanya saja disyaratkan pelaksanaan jam kerja tersebut diatur dalam perjanjian kerja. Sementara poin ke-6 adalah mengenai hak cuti haid dan cuti hamil yang sempat beredar informasi tidak dapat digunakan lagi. Namun informasi ini dibantah oleh Ketua Balek DPR RI Supratman Andi Aktas bahwa hak-hak itu masih akan ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan pada poin ketujuh muncul ketika buruh menuntut adanya jaminan pensiun dan jaminan kesehatan jika diberlakukan perjanjian kerja waktu tertentu seumur hidup. Seperti yang dijelaskan di atas, perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara atau tidak tetap. Namun di Undang-Undang Cipta Kerja juga ditambahkan bahwa pekerja PKWT tetap mendapatkan jaminan semacam jaminan pensiun melalui pemberian kompensasi setelah berakhirnya kontrak. Sedangkan untuk jaminan lainnya berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian tetap ada dan sama dengan pekerja tetap. Nah, fakta apa saja yang salah dimengerti dalam RUU Cipta Kerja? CNN Indonesia Forward segera kembali. Kontroversi disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI telah menimbulkan gelombang aksi penolakan di banyak daerah. Beberapa pasal dalam klaster ketenagakerjaan dianggap bermasalah dan mendapatkan reaksi yang keras khususnya dari elemen buruh dan mahasiswa. Meski begitu, pemerintah dan DPR telah satu suara dan meyakini jika RUU ini menjadi pilihan terbaik guna menggenjot ekonomi Indonesia yang terkena dampak pandemi COVID-19. Lalu apakah benar RUU Cipta Kerja sangat merugikan pekerja? Ataukah masyarakat yang belum mengetahui fakta di balik Undang-Undang Cipta Kerja? Untuk membahasnya sudah hadir di studio CNN Indonesia, staf khusus Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Dita Indah Sari. Selamat malam Ibu Dita, terima kasih sudah hadir di studio CNN Indonesia. Selamat malam. Bu Dita, ada banyak penolakan terkait Omnibus Law dan khususnya terkait klaster ketenaga kerjaan. Menurut Anda apa penyebabnya? Pertama jelas karena misinformasi atau disinformasi. Jadi memang ada informasi-informasi yang disebarkan
yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati dan apa yang tercantum di dalam undang-undang itu. Nah, disinformasi ini atau pergeseran ya, pemutarbalikan fakta ini sudah berlangsung lebih lama, jauh lebih lama sebelum undang-undang itu disahkan. Sehingga ketika undang-undang itu disahkan, ini sudah menjadi informasi yang menyebar di tengah masyarakat, di tengah kaum pekerja utamanya ya, kalau untuk terkait klaster ketenagakerjaan. Makanya kemudian reaksinya menjadi masif. Jadi ini sesuatu yang menurut kami terjadi karena teman-teman serikat pekerja tidak membaca dengan utuh ya apa yang sebetulnya tertulis di situ, atau memang ada pihak-pihak yang sengaja menyampaikan informasi yang keliru dan itu tidak dicek dan tidak di-recheck oleh teman-teman yang membacanya itu. Nah, Ibu Dita kan katakan bahwa misinformasi dan disinformasi ini sudah terjadi lama sebelum undang-undang ini disahkan begitu. Nah, kemudian dari Departemen Tenaga Kerja sendiri sudah tahu hal ini terjadi. Harusnya ada hal-hal tertentu yang diantisipasi. Apa saja yang sudah dilakukan untuk katakanlah menghilangkan atau meminimalisir disinformasi dan misinformasi ini di tengah masyarakat? Jadi contohnya bahkan sejak bulan-bulan Maret, Februari ketika ini awal-awal kita bahas, itu beredar banyak sekali informasi yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan ini akan membuat pekerja dikontrak selama-lamanya, di outsourcing selama-lamanya, cuti dihilangkan. Jadi persis narasinya dengan yang beredar sekarang. PHK dipermudah, pekerja dibayar jam-jaman. Itu sudah beredar lama sebetulnya. Dan semakin mengeras menjelang pengesahan dan setelah pengesahan. Yang kami lakukan adalah mengundang seluas-luasnya teman-teman serikat pekerja, baik yang tergabung dalam tripartit itu wadah bersama ya, pekerja, pengusaha, pemerintah, maupun yang di luar itu. Jadi kita undang secara formal dan informal. Formal itu artinya forum yang resmi, informal berarti forum berdua dengan Bu Menteri, forum bertiga, berempat ya. Jadi ada 63 kali pertemuan yang sudah kita buat dengan mereka dengan maksud untuk menjelaskan dan minta aspirasi. 63 kali dari Maret hingga saat ini, Bu? Iya. Belum lagi pertemuan-pertemuan dengan DPR yang semuanya dilakukan secara terbuka. Mereka bisa lihat, mereka bisa dengar, mereka bisa catat, ada rekamannya di YouTube. Jadi kalau dianggap bahwa mereka tidak cukup mampu mengakses informasi, saya juga heran sekali kok bisa begitu dalam situasi dunia keterbukaan informasi sudah sangat luas seperti sekarang. Itu hampir tidak mungkin. Jadi memang ada satu upaya menurut kami yang secara sengaja untuk menyebarkan informasi yang nggak benar. Jadi dari pihak kementerian merasa sudah melakukan upaya yang maksimal, cukup maksimal untuk mensosialisasikan sebenarnya pasal ketenagakerjaan ini sehingga diharapkan tidak terjadi salah paham pengartiannya begitu. Iya, maksimal dalam arti kami melibatkan teman-teman itu di dalam proses penyusunan materi-materi undang-undangnya. Kalau sosialisasi yang bahan jadinya, bahan yang sudah jadi, tentu kita menunggu setelah paripurna. Setelah paripurna, undang-undang itu sah, baru kita bisa sosialisasi secara masif. Karena kalau undang-undangnya belum sah, kita sudah sosialisasi pasal-pasalnya, ternyata ada perubahan di dalam rapat panja, di dalam rapat balik, nanti kita dianggap bohong, melakukan kebohongan publik. Jadi kita hati-hati, kita sosialisasi setelah undang-undang itu sah diketok DPR. Nah, setelah sah, sekarang apa upaya sosialisasinya, Bu? Ya, pertama tentu menggunakan media massa, ya, forum-forum di media massa, baik cetak, elektronik maupun media sosial. Karena hoax itu bertebaran paling banyak di media sosial. Jadi kita pemerintah gotong royong untuk membantu menjelaskan di media sosial juga melalui berbagai meme, ya, video, infografis maupun wawancara-wawancara menteri-menteri terkait kita tayangkan di media sosial. Oke. Nah, dalam pertemuan-pertemuan yang sebanyak 60 kali lebih itu 63 kali tersebut tripartit, apakah dalam pertemuan itu sudah tercapai titik temu? Karena pada kenyataannya setelah disahkan kelihatannya ada poin-poin yang masih bertentangan ini antara apa yang diinginkan oleh buruh dan apa yang diinginkan oleh pemerintah dan pengusaha. Iya, jadi undang-undang ini adalah upaya kami untuk mencari jalan tengah dari begitu banyak kepentingan yang berbeda. Ada kepentingan pekerja formal, ada kepentingan pekerja informal, ada kepentingan pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil. Ini semua kan stakeholder ketenagakerjaan yang harus kami dengerin juga, gitu.
pengusaha kecil misalnya atau UMKM itu tentu problemnya berbeda, nggak bisa disamakan dengan pekerja-pekerja yang bekerja di kantor atau di perusahaan di pabrik. Problem mereka berbeda, treatmentnya juga harus berbeda. Nah ini mencari jalan tengah dan titik keseimbangan. Dalam proses menuju memutuskan jalan tengah ini, pasti ada kepentingan yang tidak terakomodir. Ya. Serikat pekerja minta 100, nggak mungkin kita bisa kasih 100. Lah yang UMKM bagaimana? Pengusaha bagaimana? Mau apa yang tersisa buat mereka? Jadi kalau Anda minta 100, kita kasih 50, yang ini kita kasih 30, yang ini kita kasih 20, itulah jalan tengah yang coba kami lakukan. Nah teman-teman, beberapa dari teman-teman tidak setuju. Kalau kami minta 100, kami harus dapat 100. Itu tidak bisa. Dalam negara demokrasi, negosiasi itu bukan Anda yang win, sini yang lose. Tapi itu win-win. Anda win, kami juga win, stakeholder lain juga win. Dan Ibu Dita, ada banyak beredar informasi yang tidak benar ini terkait RUU Cipta Kerja. Salah satunya adalah tentang penghapusan upah minimum sektoral ya Bu ya. Ya. Hanya menyisakan upah minimum provinsi. Seperti apa sebenarnya skemanya di dalam RUU Cipta Kerja ini? Selain upah minimum provinsi atau UMP, kita juga di situ di Undang-Undang Cipta Kerja ada UMK, upah minimum kabupaten kota. Jadi UMK tidak dihilangkan. Ya. Jangan lagi ada hoax bahwa UMK dihilangkan ya. UMK tidak dihilangkan. Yang dihapus memang upah minimum sektoral. Kenapa? Jadi dulu itu Mbak, kita punya 3 layer upah. Upah minimum provinsi, UMK, UMSK, sektoral. Jadi UMK baru bisa diputuskan setelah UMP putus. UMSK baru bisa putus setelah UMK putus. Jadi ada 3 layer. Ada 3 kali perundingan, 3 kali perdebatan, demonstrasi, silang pendapat untuk menuju putusan UMSK, upah minimum sektoral. Bayangkan energinya habis begitu banyak untuk memutuskan upah minimum sektoral berapa ya di Kabupaten A. Nah, proses-proses ini menghabiskan banyak tenaga, menimbulkan suasana tidak kondusif, orang juga capek dengan berbagai demo, belum lagi ada kepentingan politik di daerah. Kalau sudah mau pilkada, itu upah minimum menjadi instrumen politik, bukan lagi instrumen perlindungan atau instrumen ekonomi. Tinggi-tinggian upah minimum gitu. Yang penting ketika pilkada calon terpilih. Kan nggak bisa begitu. Apakah momentumnya kemudian tepat Ibu? Kita kan mau mengadakan pilkada juga nih. Ya makanya jangan sebentar diulangi. lagi begitu ya. Makanya dan jangan sementara diulangi. Instrumen ini dihilangkan. Ya kita makanya kita hilangkan supaya upah minimum sektoral itu diambil berdasarkan kesepakatan saja. Bukan ditentukan oleh pemerintah gitu. Kesepakatan perusahaan dengan pekerja. Makanya serikat pekerja bangunlah kekuatan supaya ketika negosiasi dengan sektor atau perusahaan mereka bisa minta yang maksimal. Gitu. Upah minimum provinsi tapi masih tetap ada ya Bu ya? Ada UMP dan UMK ada. Oke. Tidak dihapus. Oke. Nah, apakah benar kemudian bahwa RUU Ciptaker ini akan memberikan manfaat lebih baik kepada tenaga kerja? Ya. Terlepas dari keberatannya teman-teman, yang kami pahami, Undang-Undang Ciptaker ini kita mau mencari satu keseimbangan antara teman-teman yang masih bekerja, perlindungan bagi mereka, dengan teman-teman yang sedang mencari kerja. Contohnya misalnya aturan tentang UMKM. 65% pekerja kita adalah pekerja UMKM, pekerja mandiri. Itu 65% pekerja kita. Pekerja formal itu hanya 30-35%. 65% pekerja UMKM ini, karena industrinya kecil mungil, mikro, tidak mungkin mereka diwajibkan membayar upah seperti upah minimum kota atau upah minimum provinsi. Maka kita buat upah minimum pekerja UMKM adalah upah berdasarkan kesepakatan, berdasarkan kemampuan. Nah ini menguntungkan bagi UMKM itu. Oke. Bayangkan mereka industrinya kecil, pekerjanya cuma 3. Kalau mereka harus bayar 4,2 sesuai UMP DKI, sebulan mereka harus bayar 13 juta. Sementara mungkin untungnya sebulan cuma 5 juta. Okay. Nah, kami berusaha mencari keseimbangan ini supaya UMKM berkembang karena mereka menyerap 65% tenaga kerja kita. Yeah. Tapi industri formal juga tidak terlalu berat jalannya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan sesudah jeda berikut. Tetaplah bersama kami, Indonesia Forward masih akan kembali membahas Undang-Undang Ciptaker.
Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward. Ibu Dita, tadi sudah dikatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya dibuat tentunya untuk memberikan keuntungan bagi tenaga kerja. Selain tentunya juga menjaga kepentingan pengusaha dan juga pemerintah. Tapi ada satu poin yang banyak sekali dibicarakan dan diprotes dan membuat masyarakat cukup emosi. Ini adalah mengenai masalah pesangon yang katanya berkurang dari 32 menjadi 25 bulan. Ini benar, Bu? Iya, jadi 32 berkurang menjadi 19, kemudian ada tambahan 6 bulan dari BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa pesangon dikurangi? Teman-teman marah-marah kan? Yeah. Kami jelaskan bahwa pesangon di Indonesia adalah yang tertinggi di Asia. Tapi produktivitas pekerja Indonesia adalah yang terendah di Asia. Rata-rata produktivitas tenaga kerja di Asia 78%, kita 74%. Jadi pesangonnya itu paling tinggi, tapi produktivitasnya paling rendah. Nah ini kan harus disesuaikan. Nah, itu yang kenapa ini ada penyesuaian. Yang kedua, Undang-Undang Tenaga Kerja Undang-Undang 31, Undang-Undang 13 tahun 2003 yang menetapkan pesangon 32 kali itu adalah produk 17-20 tahun yang lalu. Selama 20 tahun, situasi ekonomi berubah, persaingan global menguat, teknologi berubah, cara kerja manusia berubah, bentuk-bentuk pekerjaan berubah. Makanya undang-undangnya juga harus diubah. Salah satunya tentang pesangon. Kenapa pesangon ini kemudian menjadi dalam tanda petik beban bagi dunia usaha, sehingga apa konsekuensinya? Daripada saya bayar pesangon 32 kali, mendingan teman-teman pekerja ini saya pekerjakan aja dengan sistem kontrak. Supaya tidak Dengan perlu sistem bayar pesangon. Karena menghindari pesangon. Ya. Kalau dia sudah kerja 10 tahun, saya harus bayar berapa? Dia kerja 20 tahun, saya harus bayar berapa? Tapi kalau dia sistem kontrak, saya tinggal perpanjang kontraknya 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, selesai. Ya. Atau outsourcing seumur hidup. Apakah itu yang teman-teman mau dengan tetap ngotot pada 32 kali gaji? Ya kan itu kemudian membuat keamanan dan kelangsungan kerjanya terancam. Jadi menurut saya coba lihat fakta. Jangan hanya lihat angkanya besar 32, yang sini cuma 25, lalu ada selisih 7, lalu menganggap pemerintah tidak adil. Mereka nggak lihat dalam realitas itu merugikan kalau pekerja juga. kemudian pesangon sudah diturunkan menjadi 25 kali, apakah kemudian lubang-lubang yang tadinya bisa digunakan oleh pengusaha demikian tidak menjadikan pekerja tersebut sebagai pekerja tetap tapi malah pekerja sementara saja atau kontrak, apakah itu bisa diminimalisir dengan pesangon yang hanya 25 kali? Iya, jadi peluang bagi pekerja untuk di-hire sebagai pekerja tetap itu menjadi lebih besar. Karena begini, seseorang ketika dia dipekerjakan sebagai pekerja tetap, ada loyalitas di dirinya. Dia merasa ikut memiliki perusahaan, sehingga bisa didorong, bisa dipacu untuk bersikap semakin maksimal dibanding karyawan yang dipekerjakan dengan sistem kontrak atau outsourcing. Dia pikir anytime saya bisa di PHK kok. Begitu kontrak saya habis ya, kalau dia nggak suka sama saya bisa di PHK. Tapi kalau dia pekerja tetap, dia tahu bahwa dia long term dimiliki di perusahaan ini. Dia bisa karir path-nya atau jenjang karirnya bisa meningkat. Outsourcing dan kontrak dia tidak punya jenjang karir loh. Selama ini ya, kalau sistem ini tetap berlaku seperti yang lama. Nah, jadi kita ingin memberikan kepastian dan peluang dia menjadi karyawan. Nah, itu dari segi pengusaha yang bisa memberikan kepastian lebih begitu mengenai status karyawan itu sendiri. Tapi kalau dari pemerintah, Bu, apakah ada kemudian kompensasi dari pengurangan pesangon 32 menjadi 25 kali? Iya, jadi kan kita menambahkan item di dalamnya yaitu vocational benefit atau benefit yang didapat pekerja dalam bentuk pelatihan. Kita ingin ketika teman-teman di PHK, mereka masih tunggu dapat pekerjaan baru. Mungkin masa nunggunya 6 bulan. Dalam masa 6 bulan, kamu upgrade lah dirimu. Kamu latihan lah di mana. Kalau kamu senang kamera, kamu latihan menjadi kameramen yang profesional. Kamu dapat sertifikat, begitu kamu mau apply kerja di tempat yang baru, kamu bawa sertifikatnya. Dan itu semua gratis. Pelatihannya 6 bulan gratis, sertifikatnya gratis, dia dapat ilmu, dia datang, dia apply kerja, saya mau gaji yang lebih tinggi, saya sudah certified sebagai kameramen misalnya. Nih kameramen yang di sini, itu bisa dilakukan. Nah, itu kan benefit yang didapat teman-teman, bentuknya bukan cash, intangible, tapi itu konkret untuk menaikkan posisi tawar. Nah, ini coba dihitung, dinilai sebagai sesuatu yang didapat meskipun dari 32 jadi 25. Gitu. Nah, Ibu Dita, banyak juga yang khawatir bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan memperkuat sistem outsourcing dan juga status pekerja kontrak.
Apa benar? Ya, jadi begini, ada satu progres di dalam undang-undang ini yang tidak ada dalam undang-undang sebelumnya, yaitu pekerja kontrak, begitu mereka kontraknya selesai, misalnya Mbak nih, dikontrak 2 tahun sebagai presenter. Selesai kontraknya 2 tahun, nggak diperpanjang misalnya, mudah-mudahan sih diperpanjang terus dan jadi tetap ya. Tidak diperpanjang. Dulu say goodbye, tidak ada apa-apa. Sekarang diberi kompensasi. Proporsional berdasarkan masa kerja. Jadi paling tidak sebelum ada assignment kontrak lain, masih ada uang pegangan gajinya. Nah itu progres dalam undang-undang ini yang kita tambahkan supaya pengusaha tidak seenaknya saja memutus kontrak orang. Kalau dia mau memutus, dia harus hitung bahwa saya harus sediakan kompensasi juga. Yang kedua, nggak sembarangan kontrak itu bisa pekerja itu bisa dikontrakkan. Ini kan teman-teman hoaxnya itu begini. Sekarang sangat mudah mengkontrakkan orang, easy hire, easy go, easy come, easy go gitu. Enggak, syarat-syarat mengkontrakkan pekerja itu masih memakai syarat-syarat undang-undang lama. Karena itu yang diminta teman-teman, ya itu yang kita kasih. Jadi banyak yang mereka minta kita kasih, tapi ada juga yang nggak kita kasih. Nah tapi ya diapresiasi dong yang sudah dikasih, yang belum dikasih ya itu memang kita pertimbangkan juga untuk kepentingan stakeholder lain. Baik, berarti ketentuan untuk mempekerjakan pekerja kontrak masih terikat dengan undang-undang yang lama, begitu ya Bu ya? Masih. Baik, nah yang cukup kontroversial dalam Undang-Undang Ciptaker ini adalah tentang dugaan eksploitasi tenaga kerja dan juga dihapusnya beberapa hak cuti karyawan, seperti misalnya tadi cuti hamil atau cuti haid, begitu. Cuti hamil, cuti haid. Saya mau, mana kameranya? Saya mau bicara, cuti hamil, cuti haid. Saya atas nama pemerintah mengatakan bahwa cuti hamil kepada para pekerja perempuan ya, cuti hamil dan cuti haid tetap ada, tidak dihapus. Amin. Dan tetap dibayar. Cuti hamil adalah 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Menteri Tenaga Kerja itu perempuan, Ibu Ida Fauziah. Saya juga perempuan, Mbaknya juga perempuan. Jadi tidak mungkin kita hapuskan hak mendasar kita sebagai perempuan pekerja. Jadi tolong cuti hamil dan cuti haid tetap tidak dihapus. Kenapa bisa muncul anggapan bahwa dihapus? Saya nggak paham. Cuti hamil dihapus, cuti haid dihapus, kemudian outsourcing seumur hidup, kontrak seumur hidup. Itu absurd. Nah, kemudian Undang-Undang Ciptaker ini disahkan dengan harapan bisa menggenjot investasi, khususnya di tengah masa pandemi COVID-19 yang sedang lesu investasi. Dari situ muncul juga kekhawatiran jika tenaga kerja asing kemudian nanti akan lebih mudah masuk ke Indonesia dan mengancam tenaga kerja Indonesia sebenarnya. Apa benar hal itu, Bu? Enggak, jadi tenaga kerja asing itu masuk ke Indonesia tetap sebagian besar syarat-syarat yang ada di Undang-Undang 13 masih diperlakukan. Pertama, mereka harus jelas perusahaannya yang memasukkan mereka. Perorangan nggak boleh. Jadi kalau mau hire tenaga kerja asing nggak boleh perorangan, harus perusahaan. Yang kedua, perusahaan itu harus mengajukan rencana. Anda mempekerjakan 20 tenaga kerja ke asing. Oke, namanya siapa, asalnya apa, kompetensinya apa, berapa lama, kerja di mana, dan sebagainya. Dan rencananya harus tertulis. Approval dari Kementerian Ketenagakerjaan. Yang ketiga, harus ada standar kompetensi. Kalau si TKA itu mau bekerja taruhlah sebagai kameramen misalnya. Dia harus tunjukkan bahwa saya punya sertifikat kameramen. Nah, jadi nggak boleh dia di-hire tanpa ada sertifikat kompetensinya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa tenaga kerja asing tidak boleh bekerja sebagai direktur atau manajer HRD personalia, nggak boleh. Jadi kalau ada itu langsung kita deportasi dan langsung di blacklist. Nah, standar kompetensi dari para pekerja asing ini siapa yang mengeluarkan dan seperti apa, Bu, standarnya? Yang mengeluarkan tentu negara tempat dia berasal, tempat dia belajar misalnya, sekolahnya atau training centernya yang ada di sana. Itu disubmit bersama-sama dengan rencana pengajuan tenaga kerja asingnya, disubmit semua data-datanya, lalu kita review apakah jabatannya itu sesuai dengan standar kompetensinya. Kalau jabatannya adalah misalnya manajer keuangan, tapi standar kompetensinya adalah tukang las, itu kan nggak matching.
ya berarti tidak bisa diterima, tidak bisa masuk. Kalau dia direktur keuangan, maka dia harus standarnya lulusan Fakultas Ekonomi misalnya. Ya. Nah, yang menentukan dan mengawasi bahwa standar kompetensi tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di sini siapa Bu nantinya? Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerjaan. Kita kan punya sistem yang ketika mereka submit, kita bisa review, kita bisa panggil untuk wawancara, tatap muka, untuk betul-betul memeriksa apakah ini sudah sesuai data dengan orangnya. Oke. Dan skop pekerjaannya tadi Ibu bilang tidak boleh jadi direktur HRD. Nggak boleh. Tapi boleh. skop pekerjaan lainnya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh lagi? Kebanyakan sekarang gini, untuk tenaga kerja asing, jabatan-jabatan yang boleh diduduki tenaga kerja asing ini akan diputuskan atau didetailkan di dalam Perpres. Itu bunyi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi nanti akan dikeluarkan Perpres. Jadi bakal ada Perpres baru yang mengatur hal tersebut. Apa saja sih jabatan dan profesi yang boleh dan tidak boleh, negatif dan positif list untuk orang asing. Oke, kita lanjutkan kembali sesudah jeda. Tetaplah bersama kami, Indonesia Forward kembali sesaat lagi. Masih di Indonesia Forward membicarakan masalah RUU Cipta Kerja yang cukup kontroversial ya Ibu Dita ya. Bu, tadi kan kita sudah bicara bahwa poin mengenai tenaga kerja asing yang nantinya ketentuannya masih akan diatur dalam Perpres yang belum ada ini, belum disahkan dan belum dibuat. Nah, berarti Undang-Undang Cipta Kerja ini masih bersangkutan dengan peraturan-peraturan lainnya yang saat ini pun masih belum jelas. Sehingga mungkin ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat dan mungkin ini pula yang menimbulkan adanya gejolak seperti demo yang tadi seharian sudah terjadi. Penjelasannya gimana Bu? Jadi sebetulnya proses di bawah undang-undang kan peraturan pemerintah. Itu yang menjadi pelaksana teknis dari undang-undang. Nanti ada juga peraturan menteri dan sebagainya. Jadi PP untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini di klaster ketenagakerjaan sudah kita siapkan paralel. Jadi bukan undang-undangnya dulu selesai, tapi kejar-kejaran dengan undang-undangnya. Begitu ada perubahan di DPR disesuaikan PP-nya. Jadi PP-nya sekarang ini sudah 30-40%. Nah dalam prosesnya setelah undang-undang disahkan kita masuk ke PP, kita undang lagi teman-teman tripartit, pekerja dan pengusaha. Kita minta masukan lagi untuk PP ini sebagai detailing dari undang-undang. Jadi sebetulnya apa pandangan yang mengatakan bahwa pemerintah nggak demokratis, pemerintah nggak melibatkan kita, pemerintah nggak aspiratif. 63 kali pertemuan, ini PP mau dibahas, dikumpulin lagi, diajak ngomong lagi. Ada yang menganggap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan agak terburu-buru begitu Bu. Nah, Perpresnya belum ada dan peraturan-peraturan lainnya juga belum terlalu pasti begitu, belum matang. Namun Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah disahkan. Bukankah lebih baik kalau semuanya sudah jadi, sudah disetujui oleh semua pihak dan sudah matang, kemudian baru Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan? Kan Pak Jokowi mengumumkan konsep Omnibus Law ini, kalau saya nggak salah itu 16 Agustus 2019. Ketika beliau dilantik waktu itu. Beliau sampaikan apa yang mau beliau lakukan yaitu Omnibus Law. 13 klaster waktu itu, atau 11. Nah itu sudah 1 tahun lebih. Jadi proses pembahasan klaster ketenagakerjaan ini 1 tahun lebih. Saya pikir itu proses yang normal ya untuk sebuah proses pembahasan undang-undang yang termasuk rumit. Soal terlalu cepat, ini kan jadi aneh. DPR kalau membahas undang-undang kelamaan, kok lama sekali kalian bahas undang-undang, sekarang DPR komit untuk membahas cepat, kok cepat sekali kalian bahas, jadi maunya apa gitu, cepat salah, lambat juga salah. Terus soal PP ya, PP itu memang harus dibuat setelah undang-undangnya jadi. Kan payungnya PP kan undang-undang, kalau payungnya masih bolong-bolong kan dia nggak bisa. Tapi kemudian kalau mungkin masyarakat sudah tahu apa isi PP
yang nantinya akan bersangkutan dengan undang-undang tersebut akan lebih tenang jadinya. Tapi sekarang kan orang masih bingung. Iya. Seperti bertumpuk-tumpuk begitu peraturannya. Iya, enggak. Jadi PP itu kan detailing dari undang-undang. Misalnya, undang-undang mengatakan soal apa misalnya, bagaimana proses mengajukan izin kerja tenaga kerja asing. Nah, itu nanti ada di PP. Oke. Undang-undang hanya mengatur syarat-syarat umum, tapi bagaimana detailing teknis mengajukannya itu ada di PP dan di Permen, peraturan menteri nanti. Jadi PP itu 60-70% teknis. Gitu. Ya. Bu Dita, apa pendapat Anda mengenai buruh yang mengajukan judicial review ke MK? Bagus, nggak apa-apa, itu haknya. Itu lebih baik ketimbang Demo anarkis yang lebih baik ketimbang mempercayai hoax, ya, atau berpikir marah karena hoax. Lebih baik dibahas undang-undangnya secara yuridis, komprehensif, mana yang nggak setuju, judicial review. Oke. Nggak apa-apa. Oke, kita tunggu nanti bagaimana hasil keputusan dari MK bersama ya Bu ya. Ya. Nah Bu, Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menyederhanakan perizinan usaha, anggapannya. Ya. Sejauh mana akan disederhanakannya? Iya, seperti yang saya katakan tadi kan bahwa kita berusaha mencari keseimbangan dari kepentingan berbagai pihak. Terutama yang kami concern itu adalah soal UMKM. Karena itu melibatkan banyak tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk UMKM sekarang kan hanya perlu didaftar, pendaftaran, bukan izin. Karena kalau izin mungkin dia harus keluarkan uang dan lama. Jadi dia sekarang cukup register. Daftarkan diri saja. Yang kedua, UMKM itu dia bisa bankable kalau dia berbentuk badan hukum, apalagi PT. Nah, maka proses pembentukan PT dipermudah. Kalau dulu kalau nggak salah 3 atau 2 orang, sekarang cukup 1 orang untuk membentuk PT. Supaya UMKM bisa bikin PT dan dia bisa bankable. Yang ketiga misalnya itu dipermudah prosesnya juga online, tidak perlu tatap muka. Jadi yang dari UMKM yang dari Pekalongan misalnya nggak perlu ke Jakarta, cukup online. Contoh yang ketiga mempermudah proses misalnya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. BUMDes ini kan bagus, jadi dia skala usaha tapi skala desa, potensi desa. Selama ini dia sulit menerima bantuan kredit karena dia dianggap tidak bankable karena dia bukan badan hukum. Nah, melalui undang-undang ini BUMDes secara otomatis bisa mengajukan diri sebagai badan hukum. Jadi dia bisa mendapatkan kredit dari bank sehingga dia sebagai badan usaha bisa berkembang. Nah, ini kan bagus, ini skala mikro tapi dia bisa menghidupi warga sedesa. Nah, ini aspek-aspek positif yang mestinya teman-teman serikat pekerja juga tahu. Oke. Nah, kalau kemudian dimudahkan untuk register begitu Bu ya, apakah kemudian nantinya akan timbul badan usaha yang sifatnya kemudian kurang dapat dipercaya atau bodong begitu, dan nanti dia bankable, dia minjem uang dan hasilnya adalah non-performing loan di bank-bank yang memberikan pinjaman. Iya, kan bank melakukan review. Ketika bank mengucurkan kredit, mereka kan biasanya mengajukan BI checking. Jadi BI checking ini person ini pernah ngemplang nggak, pernah NPL nggak. Begitu BI kasih sinyal bahwa ini pernah tidak bayar kredit, langsung kreditnya ditolak. Jadi bank juga punya sistem BI checking. Berarti ada pekerjaan tambahan ini untuk bank, karena dengan adanya kemudahan membuat badan usaha juga akan semakin banyak badan usahanya dan semakin banyak pula pekerjaan homework yang harus dilakukan oleh. Tapi memang tugasnya bank, apalagi bank negara Himbara itu kan memang membantu usaha kecil, membantu orang yang susah, yang miskin untuk bisa mendapatkan kredit supaya usaha-usaha kecilnya muncul. Jadi makanya ada KUR, dan KUR itu memang harus disalurkan gitu. Tentu dengan screening ya. Jadi harus disalurkan supaya usaha-usaha kecil tumbuh, orang bisa hidup dari usaha-usaha kecil. Oke, nah dari segi pembiayaan tadi sudah dijelaskan bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini UMKM akan dimudahkan untuk meminjam uang. Apalagi Bu mungkin yang dimudahkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini? Yang dimudahkan misalnya pengurangan izin-izin. Jadi izin keramaian, izin keamanan, izin lingkungan, untuk yang kecil-kecil ya, itu ditiadakan. Jadi kalau yang besar, gini, perizinan itu risk based.
berbasiskan risiko, bukan berbasiskan size atau besarnya usaha. Jadi semakin kecil usaha, semakin sedikit perizinan yang dia butuhkan. Tapi semakin besar usaha, karena risikonya besar, semakin banyak deretan izinnya. Jadi proporsional. Nah ini berarti kita mendorong orang-orang biasa yang modalnya biasa, modalnya sedikit, jadilah pengusaha supaya dia bisa merekrut tetangga-tetangganya untuk bekerja di situ. Jadilah unit usaha kecil. Nah, di negara-negara yang lebih maju dengan sistem ketenaga kerjaan yang lebih solid tentunya Bu ya, kita sudah tahu ada yang namanya asuransi. Dengan adanya badan usaha yang katakanlah perizinannya tidak sesulit atau tidak sebanyak itu persyaratannya, mungkin badan usaha tersebut tidak memiliki asuransi untuk tenaga kerjanya. Nah, bagaimana nasib tenaga kerja yang kemudian bekerja pada badan usaha seperti itu? Jadi BPJS Kesehatan itu kan memang sudah ada dua ya. Orang yang bayar iuran, orang yang iurannya dibayarin pemerintah sebagai asuransi dan jaminan sosial kesehatannya, orang yang bayar iurannya sendiri, pribadi, pembayar iuran mandiri, dan orang yang iurannya dibayari oleh perusahaan tempat dia bekerja. Nah, kalau UMKM itu kemungkinan adalah iurannya dibayari, pekerjanya iurannya masih dibayari pemerintah. Karena UMKM itu kan mungkin dari segi gaji dia masih kecil. Karena kalau di Undang-Undang Ciptaker ini gaji UMKM itu berdasarkan kesepakatan, tidak harus mengacu pada upah minimum. Jadi bisa saja pekerja UMKM itu memang masuk kriteria PBI, penerima bantuan iuran. Gitu. Atau kalau UMKM-nya berkembang, maka dia bisa dibayari juga oleh iurannya oleh UMKM-nya. Oke. Nah, kalau kemudian pekerja mengalami kecelakaan atau cedera dalam melakukan pekerjaannya dan kemudian badan usaha tersebut tidak punya asuransi yang mengcover hal tersebut, bisakah kemudian tenaga kerja ini menuntut agar kecelakaan tersebut kemudian di-cover oleh pekerja oleh pengusahanya yang mempekerjakan dirinya? Ya, harusnya bisa. Kalau memang kemudian secara size atau secara kemampuan UMKM itu sebetulnya bisa dia mengikut sertakan pekerjanya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan, sehingga kalau ada kecelakaan kerja pekerjaannya terlindungi, dia wajib. Tapi itu tercakup dalam BPJS Ketenagakerjaan, dia wajib mempekerjakan mereka. Tapi kalau memang size-nya sangat kecil, size-nya masih sangat kecil, maka pekerja itu bisa menjadi pekerja mandiri. Pembayar iuran mandiri, untuk BPJS Ketenagakerjaan. Jadi memang UMKM ini kan karena size-nya yang kecil, maka tentu masalah-masalah ketenagakerjaan yang mereka hadapi tidak sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, perusahaan padat karya menengah ke atas. Nah ini memang makanya penataannya di dalam Undang-Undang Ciker ini dilakukan secara khusus pula. Oke. Tapi walaupun kecil mungkin resiko pekerja juga seperti misalnya restoran yang mempekerjakan tukang masak yang kemudian bisa saja terbakar atau kecelakaan itu kan resikonya sama Bu ya. Jadi harus dipahami juga bahwa UMKM ini harus punya asuransi juga untuk menjamin keselamatan kerja tenaga kerjanya. Dan harus punya standar K3 juga. Jadi sekarang misalnya situasi COVID ya kan, kita kampanye kepada semua, bukan hanya perusahaan besar tapi juga UMKM untuk mematuhi protokol COVID misalnya. Jadi walaupun usahanya kecil tetap harus sediakan masker, tetap harus jaga jarak, dan tetap harus sediakan tempat cuci tangan. Walaupun usahanya kecil. Itu kita tetap peringatkan kepada mereka standar-standar protokol COVID. Kita break dulu, kita kembali sesaat lagi, tetaplah di Indonesia Forward. Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward. Bu Dita, di zaman sekarang ini industri banyak yang basisnya adalah penelitian, kemudian juga inovasi dan cenderung digital ini. Bagaimana RUU Cipta Kerja mengakomodir? Ya, makanya tadi saya bilang bahwa apa yang terjadi saat ini dengan ketika Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 dibuat, itu sudah jauh berbeda keadaannya, 20 tahun yang lalu. Digitalisasi, teknologi informasi sudah berkembang dengan kecepatan yang tidak pernah kita bayangkan.
Makanya kemudian harus disesuaikan. Kita memasukkan satu pasal, beberapa 2-3 ayat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu yang memang mengakomodir jenis-jenis pekerjaan dengan karakteristik tertentu, yang memang kita maksudkan untuk mengakomodasi pekerja-pekerja yang basis kerjanya aja digital. Banyak pekerja-pekerja sekarang ini mereka tidak harus bekerja dari kantor, tidak harus bekerja 9 to 5. Mereka bisa bekerja di mana aja selama ada wifi, ada laptop, ada komputer, ada software. Jadi mereka kemudian tetap perlu dilindungi dengan standar-standar kerja yang sama dengan orang yang bekerja 9 to 5. Nah, inilah yang kami coba juga masukkan ke dalam undang-undang ini. Bagaimana perlindungan terhadap pekerja yang basis kerjanya adalah satuan hasil. Jadi terserah kamu mau bekerja berapa lama, mau bekerja bagaimana caranya, pokoknya saya minta hasilnya seperti ini, saat ini, pada jam sekian, bentuknya seperti ini. Jadi dia bekerja berdasarkan satuan hasil. Gitu loh. Jadi bentuk pengawasannya pun juga susah Bu ya, tidak pakai mesin absensi. Iya, makanya dia bisa bekerja dimanapun. Ya. Nah, itu kan juga tetap harus dilindungi. Kita bisa tanya, BPJS-nya dibayar atau enggak? BPJS kesehatannya ada atau enggak? BPJS ketenaga kerjaannya ada atau tidak? Kalau dia mengalami sakit, kena radiasi mata akibat terlalu banyak di depan laptop, dia harus masuk rumah sakit. Nah, itu bagaimana coverage dari BPJS ketenaga kerjaannya dibayar atau tidak? Jadi basic perlindungannya itu, perlindungan dasarnya tetap sama, tapi karakteristik pekerjaannya yang berbeda. Nah, ini tetap harus dilindungi. Tapi apakah kemudian mereka yang disebut bisa juga kadang kita sebutnya sebagai freelancer ya Bu ya, karena dia tidak terikat datang ke perusahaan begitu. Freelancer ini kan pandangan umumnya adalah dia tidak menerima benefit yang diterima oleh karyawan tetap suatu perusahaan. Tapi di RUU Cipta Kerja ini harus sama, sudah diatur harus seperti itu. Jadi jaminan sosial, Mbak, itu wajib untuk seluruh warga negara. Wajib. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu wajib. Jadi meskipun dia hanya freelancer di satu perusahaan, dia hanya bekerja Senin, Rabu, Kamis, ya tetap harus dihitung bagaimana pembayaran BPJS Ketenagakerjaannya. Proporsional dengan waktu kerjanya. Iya. Dan bahkan freelancer itu biasanya tidak hanya bekerja di satu perusahaan. Bisa aja Senin, Kamis dia di perusahaan A, Selasa, Jumat dia di perusahaan lain. Atau dalam satu hari dia bisa di 2 perusahaan. Dan tidak harus datang ke perusahaan itu, ya kan? Nah, ini kan harus jelas bagaimana pengaturan jaminan sosial dan upahnya. Nah, Undang-Undang Ciptaker membuka peluang itu. Itulah yang kemudian dituduh oleh teman-teman, undang-undang ini membolehkan orang digaji jam-jaman. Bukan itu esensinya. Memang kita buka peluang dengan orang yang karakteristik pekerjaannya seperti itu. Oke. Gitu, nah, supaya freelancer jelas. ini di dalam anggapan saya asisten rumah tangga, kemudian supir pribadi, itu juga bisa disebut freelancer, Bu? Ya, kalau asisten rumah tangga kan tetap. Tetap. Kecuali memang kalau dia bekerja di beberapa rumah tangga yang berbeda kan. Tapi kalau dia pekerja rumah tangga di satu rumah tangga yang tinggal di situ, itu bukan freelancer. Oke, disebutnya sebagai pegawai tetap. Tapi kan kemudian yang mempekerjakannya bukan badan usaha. Apakah tetap perorangan? Memang boleh kan pekerja rumah tangga dipekerjakan oleh orang perorangan kan boleh. Oke. Boleh. Oke. Dan dia tetap dapat hak BPJS? Harus, ya. Jadi majikannya atau tuan rumahnya, nyonya rumahnya, itu harus memberikan juga kalau dia sakit ada BPJS kesehatannya, dia bisa berobat, ya, makannya harus 3 kali sehari, dia harus diberi kesempatan istirahat pada hari Minggu, kalau dia mau ibadah 5 kali sehari harus diberi kesempatan, ya. Treatmentnya sama dengan pekerja yang di luar rumah tangga, untuk basic ya, untuk standarnya sama. Oke. Nah, terakhir Ibu Dita, apa pentingnya RUU Cipta Kerja ini di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Justru terasa pentingnya karena saat ini kan memang industri sedang kolaps ya. Mungkin baru rebound pertengahan tahun depan. Kalau sudah ada vaksin ya. Nah, supaya dia bisa rebound, maka sebaiknya banyak beban yang tidak perlu, perizinan misalnya, yang tidak perlu, itu dihapuskan. Sehingga ketika rebound, proses reboundnya cepat gitu. Kalau masih dibebani dengan berbagai perizinan, dengan berbagai aturan, biaya dan sebagainya, proses reboundnya menjadi lambat gitu. Nah, makanya dengan keberadaan ini kita bisa mudah-mudahan ya
kita bisa memasuki tahun 2021, meninggalkan tahun 2020 yang penuh masalah ini, masuk ke tahun 2021 dengan lebih optimis. Oke, dan mudah-mudahan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti take off perekonomian Indonesia lebih cepat. Lebih cepat, Ya. mudah-mudahan. Baik, terima kasih atas waktunya sekali lagi Ya, Ibu Dita sama-sama. di CNN Indonesia. Dan itu tadi bincang-bincang dengan staf khusus Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Dita Indah Sari mengenai RUU Cipta Kerja. Demikian CNN Indonesia Forward malam ini. Saya Frida Litwina undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.